Aku senang sekali hari ini. Akhirnya bisa diakui sebagai seorang istri dari Nicholas Oscar di hadapan banyak orang. Kata Amira girang. Kini Nicholas dan Amira sudah kembali ke rumah. Setelah selesai konferensi pers, Nicholas segera membawa pulang Amira. Tak ingin berlama-lama membuat Amira banyak melakukan aktivitas. Khawatir kelelahan, katanya. Aktivitas Amira harus mendapatkan perhatian khusus agar kandungannya bisa segera pulih. Bukankah namamu sudah kutulis di setiap akun media sosial milikku? Itu artinya semua orang yang melihat akunku pasti tahu siapa istriku, terang Nicholas. Tentu saja hal itu berbeda, hari ini kau terang-terangan secara terbuka memberitahu pada dunia. Hari ini seluruh dunia tahu, kau adalah milikku. Ujar Amira bangga. Syukurlah jika kau merasa sangat bahagia, aku pun akan jauh lebih bahagia karenamu. Sahut Nicholas sambil memeluk tubuh istrinya dari belakang dan mencium ceruk leher Amira. Hentikan Nicholas. Aku mau ganti baju, kata Amira menyingkirkan tubuh suaminya darinya. Aku akan membantumu membuka bajumu. Nicholas mulai menurunkan resleting belakang dari dress istrinya. Aku bisa melakukannya sendiri, Nico. Ujar Amira sambil terkekeh dan tetap berusaha meloloskan diri dari suaminya yang mesum. Kemudian Amira berlari kecil menuju ke kamar baju, agar tak terus-menerus digerayangi oleh suaminya. Tak lama kemudian, Amira kembali keluar dari ruang baju dengan wajah terlihat khawatir. Nicholas, apakah kamu sedang flu atau pilek? Tanya Amira tiba-tiba pada Nicholas yang tengah berbaring di ranjang. Tidak, kenapa? Aku menemukan banyak sekali tisu di kamar baju. Aku kira kau sedang pilek atau semacamnya. Lalu kenapa ada banyak tisu berserakan di lantai? Tanya Amira heran. Ah, itu. Iya aku sedikit pilek dan batuk. Uhuk. Dusta Nicholas pura-pura terbatuk dan tersenyum malu-malu menyamarkan kebohongannya. Oh, astaga. Kenapa kamu tidak bilang? Kamu butuh obat, Nicholas. Apakah kamu demam? Tanya Amira khawatir. Aku tidak butuh obat sayang, aku hanya butuh kamu, kemarilah. Sahut Nicholas merentangkan tangannya meminta untuk dipeluk. Astaga, bayi besarku. Kata Amira memberi julukan pada suaminya yang manja. Lalu berjalan mendekat ke arah Nicholas dan menyusulnya berbaring di ranjang yang sama. Malam hari. Luz sedang berbicara dengan salah satu pengawal yang dulu menemukan Brandon saat sedang dibuang oleh Roy. Kamu masih menyimpan foto-foto saat wajah Brandon masih hancur. Dan video saat dia dibuang dari mobil Roy. Tanya Luz dalam sebuah panggilan telepon. Masih, Tuan. Saya simpan rapi di file ponsel saya, jawab pengawal itu. Baiklah, kirimkan padaku segera. Aku membutuhkannya untuk membebaskan Brandon sekaligus untuk mengancam Tony Oscar agar mau membagi kekayaannya lagi. Hahaha. Kata Luz tertawa licik. Baik, Tuan. Luz memutuskan panggilan teleponnya dan menyeringai licik membayangkan rencananya berhasil. Papa. Apa yang Papa rencanakan? Kenapa itu terdengar jahat sekali? Seru Clarissa yang ternyata sejak tadi berada di belakang Luz yang sedang duduk di salah satu sofa di ruang keluarga. Awalnya Clarissa ingin ikut bergabung dengan ayahnya untuk menonton televisi, sekedar mengakrabkan diri dengan ayahnya sendiri. Namun, saat dia akan masuk ke dalam ruang keluarga, langkahnya terhenti saat mendengar ayahnya sedang berbicara pada seseorang dalam panggilan telepon dan menyebut-nyebut nama Tony Oscar. Clarissa. Seharusnya Papa yang bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menguping pembicaraan Papa. Lancang sekali kamu. Geram Luz. Luz memang tidak pernah berbagi informasi tentang rencana jahatnya pada anak semata wayangnya itu. Baginya, Clarissa tidak perlu tahu urusan bisnisnya. Aku tidak sengaja mendengar semuanya, Pah. Kenapa Papa merencanakan hal buruk pada keluarga Tony Oscar?
Apakah papa juga yang menyuruh Brandon untuk berbicara di salah satu reality show dan mengatakan jika dia memiliki hubungan dengan Nicholas? Kenapa papa tega memfitnah Nicholas? Cerca Clarissa. Papa tidak memfitnah Nicholas, sudah papa katakan sejak dulu, jika Nicholas itu memang seorang gay. Kamu saja yang tidak pernah mempercayainya, karena dibutakan oleh cinta. Seru Luz pada anaknya sendiri. Lalu apa tujuan papa menyebarkan berita itu? Agar bisnis Tony Oscar bangkrut. Kenapa papa harus melakukannya? Apa karena papa iri dengan keberhasilan dan kekayaan yang dimiliki oleh Tony Oscar? Seharusnya bukan begini caranya bersaing, Pah. Ujar Clarissa berusaha menasehati ayahnya. Perdebatan antara anak dan ayah ini baru saja akan dimulai. Inilah yang membuat Clarissa dan Luz jarang berbincang satu sama lain, karena saat mereka melakukan pembicaraan selalu diakhiri dengan perdebatan. Kamu berani menasehati papa? Lancang sekali. Tugasmu adalah mencari seorang suami yang kaya, agar kekayaan kita semakin bertambah. Seru Luz tidak terima dengan kata-kata anaknya. Kamu sudah papa besarkan dan rawat hingga secantik ini, apa gunanya jika mencari satu laki-laki kaya saja, kamu tak mampu. Bahkan untuk laki-laki sekelas Nicholas saja kamu ditolak, dan justru mengejarnya dengan dalih cinta. Luz hingga kini masih mengira anaknya mengejar-ngejar Nicholas dan melihat anaknya terus-menerus membela Nicholas, membuatnya menjadi geram. Cih, persetan dengan cinta. Di zaman sekarang kau tak akan bisa bertahan hidup hanya menggunakan cinta. Lupakan Nicholas dan cari laki-laki lain. Papa sudah mengatur perjodohan antara kamu dan Mahesa. Luz bersungut-sungut meluapkan emosinya. Selama ini Luz sudah cukup bersabar, memberikan kesempatan pada anaknya untuk mencari sendiri suami kaya sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Luz. Namun, kenyataannya hingga kini Clarissa belum juga bisa mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan kemauan Luz. Hingga akhirnya Luzlah yang memilih untuk turun tangan demi mencarikan jodoh bagi anaknya. Mahesa. Maksud papa, Om Mahesa. Kolega bisnis papa itu. Clarissa terkejut saat mendadak ayahnya membuat keputusan tanpa meminta pertimbangan darinya. Ya, siapa lagi? Ayah rasa dia sangat cocok denganmu. Komentar Luz. Pah. Dia seumuran dengan papa. Dia bahkan lebih pantas untuk menjadi ayahku. Lagi pula, dia sudah memiliki 2 istri, Pah. Apa papa sudah gila menjodohkanku dengannya? Kini Clarissa lah yang geram dan bersungut-sungut dengan keputusan Luz yang menurutnya tak masuk akal. Kenapa tidak? Dia memang sudah memiliki 2 istri, tapi tak ada satupun istrinya yang bisa memberinya anak laki-laki, makanya dia ingin mencari istri lagi. Papa percaya, jika Mahesa menikah denganmu, kamu pasti bisa memberinya anak laki-laki untuk meneruskan kerajaan bisnisnya. Luz menjelaskan dengan sangat bersemangat. Tidak ada jaminan tentang hal itu, Pah. Jika aku tidak memberinya anak, aku akan disia-siakan juga seperti istrinya yang lain. Ujar Clarissa berusaha menolak rencana ayahnya. Setidaknya kamu bisa menikmati hartanya. Dan bisnis papa akan semakin menggurita jika memiliki menantu seperti Mahesa. Hahaha. Luz begitu bahagia membayangkan memiliki kerajaan bisnis yang sangat berkembang. Aku tidak menyangka jika papa akan tega menjual anaknya hanya untuk menumpuk harta. Cibir Clarissa lalu pergi meninggalkan Luz begitu saja. Hish. Dasar anak tidak diuntung. Umpat Luz pada bayangan anaknya yang mulai menjauh. Clarissa memilih pergi dari rumahnya, dia sangat ingin pergi jauh dari ayahnya, kalau perlu tidak berjumpa lagi dengannya. Dia melajukan kendaraannya sangat kencang, tanpa tujuan yang jelas, hingga mendadak ponselnya berbunyi. Nama Thomas tertera di layar ponselnya. Clarissa mulai mengurangi kecepatannya dan mengangkat panggilan masuk dari Thomas. Halo, Cla. Kamu di mana? Mendadak kangen kamu. Bayang-bayangmu muncul terus di pelupuk mataku. Semua yang aku lihat berubah menjadi wajahmu.
Bahkan teddy bear milik Kinara pun berubah menjadi wajahmu. Hingga aku berebut boneka dengannya. Gombal Thomas panjang lebar. Gombalanmu murahan sekali. Jawab Clarissa dengan nada ketus, padahal dari wajahnya tergurat senyuman yang sangat lebar. Akhirnya Clarissa bisa kembali tersenyum setelah tadi hatinya merasa terbakar api kemarahan. Semua kini seolah memadam hanya dengan mendengar gombalan dari Thomas yang katanya, murahan. Aku berbicara dari hatiku yang paling dalam, sayang. Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Kata Thomas lagi. Clarissa menoleh ke kanan dan ke kiri mengamati jalan yang sedang dia lewati. Dia bahkan tidak tahu, kini dia berada di mana. Sejak dia keluar dari rumahnya, dia hanya melajukan kendaraannya tanpa melihat arah, yang terpenting baginya adalah pergi menjauh. Entahlah Tom. Aku juga tidak tahu. Loh, kenapa bisa begitu? Cepat sare lokasimu, aku akan menyusulmu ke sana. Pinta Thomas heran. Saat Clarissa hendak membagikan lokasi keberadaannya, mendadak dia terbelalak karena ternyata dia sudah berjalan sangat jauh dari rumahnya, nyaris keluar dari kotanya. Astaga, kau berjalan jauh sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau sedang ada masalah? Berdiamlah di sana, aku akan menyusulmu. Ujar Thomas memerintahkan Clarissa untuk tetap di tempatnya. Thomas sengaja tidak ingin meminta Clarissa untuk memutar arah dan kembali pulang, karena Thomas yakin jika saat ini Clarissa sedang memiliki masalah yang membuatnya ingin pergi menjauh dari rumahnya. Setelah hampir 1,5 jam berlalu, Thomas bisa menemukan mobil Clarissa terparkir di pinggir jalan yang sepi. Suasana malam yang sunyi membuat jalanan menjadi tampak lengang. Tok, tok, tok. Suara ketukan kaca mobil dari Thomas mengejutkan Clarissa yang tampak terkantuk di dalam mobilnya. Setelah yakin jika yang mengetuk mobilnya adalah Thomas, Clarissa membuka kaca mobilnya. Astaga, kau mengejutkanku, Tom. Ujar Clarissa membukakan pintu untuk Thomas agar bisa masuk. Kau sedang apa di sini? Kau tahu, kau berjalan sangat jauh dari kota, bahkan ini hampir melewati perbatasan, tak ada apapun di sana. Terang Thomas berusaha menjelaskan keadaan di sekitar Clarissa. Aku tak menyadarinya, Tom. Jawab Clarissa. Apa kamu sedang ada masalah, Cla? Tanya Thomas yang membaca raut wajah Clarissa mengandung awan mendung yang cukup pekat. Ya, ayahku menjodohkanku dengan koleganya. Ujar Clarissa. Apa? Thomas sangat terkejut dengan kabar yang menyangkut Clarissa. Tentu saja hal ini sangat membuatnya terpukul. Seseorang yang dia kasihi akan menjadi milik orang lain. Clarissa pun menceritakan apa yang sudah terjadi di rumah sebelum dia pergi. Termasuk rencana jahat yang Luz siapkan untuk Tony Oscar. Thomas hanya mengangguk dan terus menyimak setiap perkataan yang disampaikan oleh Clarissa. Dia kini tahu jika keluarga pamannya sebentar lagi akan mendapatkan sebuah serangan dari rivalnya. Namun, yang menjadi fokusnya saat ini adalah nasib percintaannya dengan Clarissa. Ditambah lagi, dia tahu jika Clarissa dijodohkan dengan orang yang tidak pantas bagi kekasihnya itu. Tentu saja Thomas merasa geram. Aku akan melamarmu segera, Cla. Tak akan kubiarkan kamu menikah dengan orang tua itu. Tekad Thomas penuh semangat. Mata Clarissa membulat mendengar pernyataan dari Thomas tentang rencananya. Ada sesuatu yang terasa menghangat di hati Clarissa, saat dirinya mendengar pernyataan sungguh-sungguh dari seorang pria kepadanya. Namun, rasa itu mendadak menipis saat dia teringat jika ayahnya pasti tidak akan pernah menerima Thomas. Karena Clarissa menganggap Thomas tak masuk dalam kriteria menantu Luz. Jika kamu memang sungguh-sungguh mencintaiku, bawa aku pergi menjauh dari papaku, Tom. Pinta Clarissa bersemangat. Aku tidak akan melakukannya, sayang. Aku akan memintamu dari ayahmu dengan cara baik-baik. Tekad Thomas. Tapi Tom. Kalimat Clarissa menggantung, dia tak sampai hati mengatakan jika Thomas tak cukup mampu untuk melamarnya,
karena Clarissa menganggap Thomas dari kalangan keluarga biasa. "Percayalah padaku, Cla," ujar Thomas meyakinkan. Kini keduanya saling berpandangan satu sama lain. Thomas menggenggam erat tangan Clarissa. Untuk pertama kalinya Clarissa tidak menepis pegangan tangan Thomas. Dia terbuai dengan sikap gentle Thomas, hingga tanpa sadar keduanya saling berpangkutan untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini tersimpan dalam hati keduanya. "Cla, hentikan. Jangan berbuat lebih jauh dari ini," cegah Thomas menahan tubuh Clarissa yang sudah berpindah tempat meninggalkan kursi kemudinya dan duduk di atas pangkuan Thomas dalam kursi yang sama. "Kenapa? Aku yakin jika kamu berhasil menghamili aku, papaku mau tidak mau akan menerimamu, Tom," kata Clarissa mulai memikirkan rencana buruk. "Itu jika papahmu mau menerima kehamilanmu. Jika tidak, dia akan memaksamu menggugurkan kandunganmu. Dan sepertinya kamu tahu keputusan apa yang akan diambil oleh papahmu jika situasi itu terjadi," terang Thomas berusaha menyadarkan Clarissa. Clarissa menjauhkan tubuhnya dan kembali ke kursi kemudinya. "Apa kau tak ingin menghabiskan malam bersamaku?" tanya Clarissa yang heran dengan sikap Thomas yang terkesan menolaknya. "Tentu saja aku mau. Mari kita habiskan malam ini bersama, tapi bukan dengan cara seperti tadi. Begini-begini aku masih menjaga kesucianku, loh. Dan aku hanya akan berikan keperjakaanku pada istriku nanti," terang Thomas bangga. Clarissa sedikit terperanjat saat mendengar pengakuan dari Thomas. Tidak menyangka jika laki-laki yang hobi merayu dan terlihat playboy di sebelahnya ini benar-benar masih perjaka. "Apa kau serius dengan kata-katamu?" tanya Clarissa meragukan keterangan Thomas sambil setengah terkekeh. "Aku akan membuktikannya saat malam pertama kita nanti," ujar Thomas tersenyum ke arah Clarissa sambil menaik turunkan alisnya. Hal itu seketika membuat Clarissa tersenyum lebar. Senyuman yang selalu membuat Thomas terpesona karenanya. Senyuman yang selalu membuatnya candu untuk berlama-lama bersama dengan Clarissa. Dan kini tak hanya senyuman yang membuatnya candu, tapi juga pelukan manis milik Clarissa yang baru pertama kali dia rasakan tadi. "Jadi mulai saat ini kita resmi menjadi sepasang kekasih?" tanya Thomas girang. "Apakah sebuah hubungan harus ditegaskan seperti itu?" tanya Clarissa merasa aneh dan malu. Bagi Clarissa selama dia menjalin hubungan dengan laki-laki, tak penting baginya sebuah status, yang terpenting keduanya sama-sama nyaman. Dan jika memang sudah tidak nyaman, Clarissa cukup memutuskan begitu saja tanpa harus ada drama baper atau sakit hati lainnya. Ya, Clarissa memang tidak pernah memiliki hubungan yang serius menggunakan hati. Sekalinya, dia merasa jatuh cinta pada laki-laki bernama Nicholas. Justru cintanya bertepuk sebelah tangan. Kini bersama Thomas dia bertekad untuk menjalani sebuah hubungan berdasarkan hati dan cinta. Keesokan harinya, siang ini Luz berhasil membuat Brandon keluar dari penjara dengan bantuan pengacara handal yang dimilikinya. "Tuan," seru Brandon saat melihat Luz berada di ruang tunggu kantor polisi. Luz menoleh ke arah Brandon yang tampak lebih babak belur dari sebelumnya. Bahkan kini jalannya terlihat aneh dari sebelumnya. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Luz sambil mengerutkan keningnya. "Semalam, aku dipukuli oleh beberapa narapidana, lalu..." Luz memandangi Brandon dengan tatapan jijik. "Bukankah memang itu sudah menjadi hal yang biasa bagimu?" Ketus Luz terdengar mencibir. "Iya Tuan. Tapi bukan dengan orang yang tidak aku sukai dan dengan cara memaksaku. Itu benar-benar menyakitkan," curhat Brandon. "Jadi dengan Nicholas kau pun biasa melakukan hal itu?" tanya Luz merasa jijik tapi juga penasaran. "Tidak Tuan, Nicholas terlalu naif untuk melakukannya. Makanya aku tak rela berpisah dengannya, sebelum bisa merasakan tubuhnya," terang Brandon berambisi. Luz menyungging sudut bibirnya, melihat bagaimana ekspresi wajah Brandon yang penuh ambisi untuk kembali memiliki Nicholas. "Kami harus lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan Nicholas,"
Makanya, turuti apa yang menjadi rencanaku. Tegas Luz. Iya, Tuan. Aku akan bekerja di bawah perintah Anda, ujar Brandon patuh. Sekali lagi terima kasih, Tuan. Karena Anda sudah mau mengeluarkan aku dari penjara kotor ini, sambung Brandon sambil menggenggam tangan Luz. Dengan jijik, Luz menepis tangan Brandon. Iya, aku mengeluarkanmu karena aku yakin kamu masih bisa diandalkan, terang Luz. Brandon sekali lagi mengangguk patuh. Setelah Brandon keluar dari penjara, selanjutnya Luz membawa Brandon untuk membenahi dirinya. Brandon dibawa ke sebuah salon untuk di-make up sedemikian rupa, guna menutupi beberapa lebam yang dimiliki oleh Brandon. Luz tidak ingin Tony terlihat senang melihat Brandon yang baru saja keluar dari penjara terlihat babak belur. Dia ingin memperlihatkan pada keluarga Tony Oscar bahwa Brandon tetap baik-baik saja, walau dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia bisa berdiri dengan gagah di hadapan keluarga Tony Oscar. Setelah hampir 4 jam mempermak wajah Brandon, kini orang yang sedang dimanfaatkan oleh Luz itu, segera dibawa pergi ke rumah Tony Oscar. Luz masuk ke halaman rumah Tony Oscar dan melihat mobil yang biasa digunakan Tony dan Nicholas terparkir rapi di halaman depan. Itu artinya Tony Oscar dan Nicholas ada di rumahnya. Luz menyeringai licik membayangkan wajah terkejut dari rivalnya itu, saat Tony tahu jika dirinya datang bersama dengan Brandon. Tak perlu waktu lama, Luz yang sebelumnya meminta untuk dipertemukan dengan Tony pada salah satu pelayan, kini sudah duduk berhadapan dengan si pemilik rumah. Apa maumu membawa dia kemari? Tanya Tony sedikit terkejut dengan kedatangan Brandon yang turut serta dengan rivalnya. Sejujurnya aku merasa tidak terima saat kau melaporkannya ke pihak polisi. Karena sesungguhnya Najlepzi aku pun memegang kartu asmu dan bisa saja kugunakan untuk melaporkan balik kamu ke polisi. Ancam Luz sambil menyeringai. Apa maksudmu? Aku memiliki rekaman saat Roy membuang tubuh Brandon ke jurang. Aku juga memiliki foto-foto saat wajahnya rusak karena ulah anak buahmu. Dan sekarang kau lihat kan, orang yang selama ini kau sakiti, kini ada di sebelahku dan siap bersaksi untuk melaporkanmu atas tindakan kriminal. Ancam Luz lagi. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Tony. Dia tidak mencoba berkilah dari segala tuduhan yang diucapkan oleh Luz, tetapi Tony justru ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan Luz pada rencananya kali ini. Kau tahu bukan, bisnismu bisa hancur jika orang-orang tahu bagaimana buruknya sikapmu, apalagi jika sampai kau masuk ke bui karena urusan kekerasan. Ujar Luz tersenyum licik. Aku bisa saja menyimpan semua rahasiamu dengan sebuah bayaran yang setimpal. Apa yang kau inginkan? Tanya Tony sekali lagi. Aku hanya meminta 40% dari total saham yang kau miliki, maka aku akan menyimpan rapat-rapat semua rahasiamu. Pinta Luz tersenyum licik. Hahaha. Kau pikir semudah itu membodohiku, Luz? Aku tak akan mempan dengan ancaman macam itu. Kau kira bisa menyerangku hanya dengan senjata bukti-bukti tak akurat? Justru aku yang akan menjatuhkanmu balik, aku memiliki banyak bukti atas kejahatan yang sudah kalian lakukan. Mau ku beberkan semuanya? Serang Tony tersenyum penuh kemenangan. Kini giliran Luz yang terpojokkan, menatap tajam ke arah Tony yang sedang menertawakan kekalahannya. Berbeda dengan Brandon yang tampak tak peduli dengan obrolan yang sedang terjadi di antara dua laki-laki dewasa itu. Matanya terus menatap ke arah lift. Berharap Nicholas akan turun untuk melihat kedatangannya. Saat situasi sedang menegang, mendadak Thomas datang bersama dengan Clarissa. Clarissa yang awalnya datang ke rumah Tony untuk menemui Kinara, justru dikejutkan dengan keberadaan ayahnya yang tidak biasa. Apa yang Papa lakukan di sini? Seru Clarissa. Seharusnya Papa yang bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Dan kenapa kamu datang bersama Thomas? Tanya Luz heran anaknya berada di rumah Tony. Selama ini Luz memang tidak tahu jika Clarissa sering datang ke rumah Tony hanya untuk bertemu dengan Kinara.
Papa mengenal Thomas. Bukannya menjawab pertanyaan ayahnya, Clarissa justru bertanya balik pada Luz. Tentu saja. Siapa yang tak mengenal Thomas? Anak dari 10 orang terkaya di Asia. Bahkan dia lebih kaya dari pamannya sendiri, karena mewarisi bisnis ayahnya, puji Luz sambil melirik ke arah Tony. Kini giliran Clarissa yang terkejut, dia tidak menyangka jika laki-laki yang selama ini bersamanya bukanlah orang biasa. Pantas Thomas begitu percaya diri untuk melamarnya. Thomas hanya tersenyum kecut menanggapi tatapan penuh keterkejutan dari Clarissa. Apakah Anda akan senang, jika memiliki menantu seperti saya, Om? Tanya Thomas tanpa basa-basi pada Luz. Tentu saja. Apakah kau bersungguh-sungguh dengan anakku? Tanya Luz girang. Saya sangat berserius Om, tapi saya memiliki beberapa harapan pada Anda, ujar Thomas. Apa yang kamu inginkan? Tanya Luz bersemangat. Jika saya menikah dengan Clarissa, secara tidak langsung Anda dan paman saya akan berbesanan, bukan? Saya tidak ingin hubungan besan antara kalian berdua tidak baik. Jadi saya harap Anda berhenti mengganggu paman saya dan mulai fokus pada rencana pernikahan kami, terang Thomas berusaha memberikan solusi untuk hubungan yang sedang menegang di antar pamannya dan calon mertuanya itu. Thomas, kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untuk keluarga paman. Hardik Tony. Tidak paman, aku sungguh-sungguh mencintai Clarissa. Aku akan menikah dengannya dengan syarat Om Luz tidak lagi mengganggu keluarga paman, jawab Thomas sambil melirik Luz berusaha menegaskan tawarannya. Terlihat Luz tampak berpikir, menatap ke arah anaknya lalu berganti menatap ke arah Brandon. Jika aku menerima tawaran Thomas, aku sudah tak membutuhkan orang ini lagi. Dan aku tak perlu bersusah payah mengeruk harta Tony, karena pasti Thomas lah yang akan dengan sukarela menyerahkan hartanya padaku. Gumam Luz dalam hatinya. Baiklah, aku terima tawaranmu, Tom. Mulai hari ini aku tak akan lagi mengganggu keluarga Tony, bukankah kita akan menjalin hubungan keluarga? Kata Luz pada Thomas dan beralih bertanya pada Tony dengan nada bicara yang lebih halus dari sebelumnya. Tony hanya menggelengkan kepalanya, tidak menyangka jika orang di hadapannya itu bisa mengubah sikapnya sangat cepat hanya dengan hitungan menit. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Aku harus menyelesaikan sesuatu yang sudah tidak berguna, ujar Luz sambil melirik ke arah Brandon. Apa maksud Anda, Tuan? Bagaimana dengan rencana kita? Tanya Brandon mengernyitkan dahinya kecewa, karena mendadak partnernya berubah haluan. Lupakan tentang rencana kita. Ayo kita pulang dan selesaikan urusan kita. Ketus Luz pada Brandon, tanpa sedikit pun menghargai bagaimana perasaannya. Bersenang-senanglah, sayang. Papa akan menunggumu di rumah. Ujar Luz pada Clarissa sambil berlalu. Tak lama kemudian, muncul Nicholas sesaat setelah Brandon dan Luz pergi. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kenapa semuanya mendadak berkumpul di sini? Tanya Nicholas heran. Kau datang sangat terlambat, Nico. Baru saja ada sebuah adegan yang begitu dramatis, melebihi drama Korea. Sahut Thomas. Apa maksudmu? Tanya Nicholas tidak mengerti. Baru saja Om Luz dan Brandon datang kemari. Apa? Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Nicholas semakin penasaran. Aku dan Clarissa akan menikah. Jawab Thomas. Selanjutnya tersenyum sumringah menggenggam tangan Clarissa dan membawanya naik ke kamarnya untuk bertemu dengan Kinara. Apa maksudmu? Apa hubungannya Luz dan Brandon kemarin lalu kalian menikah? Woi! Seru Nicholas yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Thomas. Apa maksud perkataan Thomas, Pah? Kini Nicholas memilih bertanya pada ayahnya tentang pernyataan Thomas. Entahlah, sepertinya kita harus membuat Thomas berpikir ulang tentang keputusannya. Sahut Tony sambil berlalu. Keputusan? Keputusan apa? Jelaskan dengan baik, Pah. Seru Nicholas pada ayahnya yang juga tidak memberikan tanggapan apapun. Mah,
Apa yang sebenarnya terjadi? Kini giliran Nicholas mencoba mencari informasi dari ibunya. Entahlah, sayang. Mama masih melakukan terapi untuk masalah yang lalu, Mama tidak ingin terbebani dengan masalah baru, jawab Natasha lalu berlalu, sama seperti suami dan keponakannya. Astaga. Ada apa dengan semua orang di rumah ini? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Nico berteriak melontarkan pertanyaan ke udara dan tak ada satupun pertanyaannya yang terjawab.